Perkenalkan, nama saya Raras Pramdita dengan MPM akhir 203. Selanjutnya ada bagian cash flow. Cash flow kan dibagi jadi 3. Yang pertama ada operating, yang kedua ada investing, yang terakhir ada financing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang operatingnya. Nah, jadi pada bagian cash flow dari operating activities digunakan metode tidak langsung sehingga perhitungan dimulai dari net income. Pada soal ini, net income yang diperoleh adalah sebesar $34.000. Selanjutnya, adanya penyesuaian. Jadi yang pertama ada depreciation expense sebesar $6.000 ditambahkan karena dia merupakan beban non-cash. Nah, nilai ini diperoleh dari selisih accumulated depreciation awal yang sebesar $11.000 dan akhirnya sebesar $17.000. Lalu ada kenaikan piutang sebesar $3.000 dari $88.000 menjadi $91.000. Nah, nantinya harus dikurangkan kan dia menunjukkan adanya pendapatan yang belum diterima dalam bentuk kas. Lalu ada akun utang yang mengalami kenaikan sebesar $5.000 dari $15.000 menjadi $20.000 sehingga ditambahkan karena perusahaan belum mengeluarkan kas untuk membayar utangnya itu. Lalu setelah penyelesaian dilakukan, diperoleh net cash provide by operating activities sebesar $42.000. Baik, perkenalkan nama saya Masyarani Savana dengan akhiran NPM 198. Di sini saya akan menjelaskan terkait investing dan financing activities dari Statement of Cash Flow (PSENC) for the year ended in 2022. Sebelum kita mulai untuk membahas jurnal di sini, kita akan lihat soal terlebih dahulu agar mengetahui data-data sedang kita jurnal ini dapat dari mana. Gitu. Ini dia soalnya. Ini data-data yang kita akan ambil untuk membuat jurnal. Karena di sini kita diminta untuk membuat statement of cash flow. Lanjut ke jurnal. Kita akan membahas investing activities. Jadi dalam investing activities itu terdiri dari pembelian atau penjualan properti, pabrik, mesin, akuisisi perusahaan, dan surat berharga. Namun dalam soal hanya dapat equipment. Equipment saja. Berarti ya, ada dalam investing hanya equipment, yaitu penjualan, purchase of equipment, seperti itu. Kembali ke jurnal, purchase of equipment sudah di dalam soal tadi jelas yaitu minus 17. Jadi totalnya dalam investing activities itu hanya minus 17 aja. Selanjutnya ada financing. Financing itu terdiri dari penerbitan saham, pembayaran dividen, penerimaan pinjaman pajak, dan pelunasan utang jangka panjang. Namun dalam soal cuma ada instrument of share capital dan dividends. Lalu kita masukkan aja instrument of share capital sesuai dengan nama akun yang ada di soal sebelumnya tadi, yaitu $20.000. Payment of cash dividends itu minus $13. Lalu 20 dikurangkan dengan 13, dapatlah $7.000. Dan di sini sudah terhitung cash flow from financing activities-nya itu mendapatkan hasil $7.000. Lalu kita menghitung net increase in cash-nya, yaitu menjumlahkan dari net cash from operating activities, investing, dan financing. Jadi $42.000 dikurangi dengan $17.000 lalu ditambah dengan $7.000. Hasilnya adalah $32.000. Lalu untuk cash at beginning of the year itu ada di soal ini cash ya untuk di awal tahun. Kembali lagi pada jurnal. Tinggal ditulis deh $13.000. Lalu untuk menghitung cash at the end of year itu tinggal menambahkan dari hasil penjumlahan dari operating, investing, dan financing tadi yaitu $32.000 ditambahkan dengan $13.000 dari cash at beginning of the year yaitu $45.000. Lalu sudahlah mendapatkan hasil guys dari cash at end of year untuk Popis INC yaitu $45.000.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, soal yang kedua, yaitu tentang Statement of Financial Position yang di LO 1.2. Jadi di sini yang pertama ada aset. Aset itu ada dua, non current asset, ini non current asset sama current asset. Non current asset ini maksudnya aset tidak lancar. Jadi maksudnya itu aset yang digunakan jangka waktu panjang, lebih dari satu periode atau 1 tahun. Kalau current asset ini adalah aset lancar, jadi bisa digunakan cair dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi di sini non current assetnya ada property, plant and equipment, ada tanah, ini tanah, equipment, terus akumulasi depresiasi equipment sama building, terus akumulasi depresiasi building. Totalnya ada sama goodwill. Goodwill ini termasuk intangible asset. Intangible asset itu intangible asset itu aset apa ya? Aset gaib lah, aset tidak terlihat. Totalnya non current asetnya ada 3.152.800. Terus untuk current asset di sini ada inventory, cash, notes receivable, terus prepaid expense sama trading securities, ini juga masuk current asset, sama income taxes receivable. Totalnya ada 1.352.050. Nah, ini dijumlah. Ini yang non current asset sama current asset. Hasilnya total aset keseluruhan 4.504.850. Untuk yang liability dan equity selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066. Di sini saya akan menjelaskan dan menghitung mengenai equity and liabilities atau ekuitas modal dan liabilitas atau utang. Baik, yang pertama ada equity atau modal. Baik, yang pertama ada share capital preference atau modal saham preferensi sebesar 150 euro. Lalu selanjutnya ada share capital ordinary atau modal saham biasa sebesar 200 euro. Retained earnings balancing figure atau laba ditahan karena kepedulian yang tertahan sebesar 1.898.897 euro. Jadi total equity atau total ekuitas modal sebesar 1.438.897 euro. Selanjutnya ada liabilities atau utang. Utang di sini yang pertama ada non current liabilities and current liabilities. Kalau non current itu adalah yang jangka panjang, sedangkan current itu jangka pendek. Di sini ada non current liabilities. Yang pertama ada surat utang tanpa jaminan atau unsecured notes payable long term sebesar 1.600.000 euro. Selanjutnya ada long term rental obligation atau kewajiban sewa jangka panjang sebesar 480 euro ditambah utang obligasi sebesar 285 euro. Total liabilities yang non current sebesar 2.365.000 euro. Selanjutnya ada current liabilities atau jangka pendek. Ini termasuk ada notes payable to banks atau wesel bayar kepada bank sebesar 265 euro. Ada accounts payable atau hutang usaha sebesar 490 euro. Ada payroll tax payable atau hutang pajak gaji sebesar 177.591 euro. Ada income tax payable atau hutang pajak penghasilan sebesar 98.362 euro. Yang terakhir ada rent payable atau short term, sewa yang harus dibayar pada jangka pendek sebesar 45 euro. Total dari current liability sebesar 1.075.953 euro. Baik, di sini untuk total equity and liabilities, tadi ekuitas atau
equity sebesar 1.438.897 euro, ditambah total liabilitas jangka pendek non current liabilities plus sebesar 2.365.000 euro, ditambah total dari current liabilities sebesar 1.075.953 euro. Jadi total antara ekuitas dan liabilitas sebesar 4.504.850 euro. Baik, sekian penjelasan mengenai laporan posisi keuangan tentang equity and liabilities dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kan nama saya Zaki Sapa Yusanto dengan NPM 080. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban kelompok kami pada tahap income statement pada soal. Untuk menyusun income statement, yang pertama kita akan menyusun net sales atau penjualan bersih sebesar 1.200.000 dolar dikurangi dengan COGS sebesar 780.000 dolar, yaitu kita akan mendapatkan laba kotor sebesar 420.000 dolar. Lalu laba kotor ini dikurangi dengan selling expense atau beban penjualan dan beban administratif yang kita jumlah akan menghasilkan angka 113.000 dolar. Lalu kita akan mengurangkan dengan beban-beban yang lainnya. Ini yang pertama ada pendapatan dividen sebesar 20.000 dolar. Yang kedua adalah pendapatan bunga sebesar 7.000 dolar. Lalu selanjutnya ada write-off inventory to obsolescence sebesar minus 80.000 dolar yang kita jumlah akan bertemu angka min 53.000 dolar. Lalu kita akan mengurangkan 400 ini dengan ini dan dikurangkan dengan ini, kita akan menghasilkan angka 254.000 dolar, yaitu pendapatan operasional. Lalu dikurangkan dengan beban bunga sebesar 50.000 dolar, yang mana hasilnya akan menghasilkan pendapatan sebelum terkena pajak, yakni sebesar 204.000 dolar. Lalu kita akan kurangkan lagi dengan pajak pendapatan sebesar 69.360.000 dolar. Lalu kita akan mendapatkan laba bersih sebesar 134.640 dolar. Lalu kita disuruh untuk mencari dividen.
Lalu selanjutnya kita akan mencari laba saham per lembar dengan cara laba bersih dibagi dengan esum sebesar 60.000 tadi yang ada di soal. Lalu kita akan mendapatkan angka $2,24. Perkenalkan, saya Fadelia Nabisa Rahman dari NPM Akhir 422. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada jawaban bagian B. Nah, kita itu diminta untuk menyusun laporan pernyataan laba ditahan atau Retained Earnings Statement pada tahun 2022 untuk TEO Ltd. Nah, tujuan dari laporan ini itu untuk menunjukkan bahwa bagaimana perusahaan saldo laba ditahan perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, mulai dari saldo awal hingga saldo akhir setelah memperhitungkan laba bersih dan pembagian dividen. Nah, angka pertama ini kita melihat saldo laba ditahan pada 31 Desember 2021 itu sebesar 980.000. Nah, namun dalam informasi soal disebutkan bahwa terdapat beban depresiasi sebesar 40.000 yang terlewat dan tidak dicatat pada tahun 2021 karena suatu kecelakaan. Nah, kesalahan ini termasuk prior period error sehingga harus dikoreksi pada saldo laba ditahan awal. Nah, karena beban depresiasi tersebut seharusnya akan mengurangi laba pada tahun sebelumnya, maka kita perlu menghitung dampaknya setelah pajak. Nah, tarif pajak sebesar 34% itu pengaruh bersihnya adalah 26.400, yang artinya laba tahun sebelumnya sebenarnya lebih kecil dari yang dilaporkan. Nah, karena itu saldo laba ditahan awal harus dikurangi sebesar 26.400. Setelah dilakukan koreksi ini, maka saldo laba ditahan awal yang telah disesuaikan menjadi 953.600. Nah, selanjutnya kita menambahkan laba bersih tahun 2022 yang dari laporan laba rugi telah dihitungkan sebesar 134.640. Nah, penambahan laba ini tuh meningkatkan saldo laba ditahan perusahaan. Nah, setelah itu perusahaan juga mengumumkan dividen kas sebesar 45.000. Pembayaran dividen ini akan mengurangi saldo laba ditahan karena sebagian laba dibagikan kepada pemegang saham. Nah, jika seluruh komponen tersebut dihitung, maka saldo laba ditahan pada 31 Desember 2022 sebesar 1.043.240. Nah, jadi melalui laporan ini kita dapat melihat dengan jelas bagaimana saldo laba ditahan berubah selama tahun 2022, dimulai dari saldo awal yang dikoreksi karena kesalahan periode sebelumnya, kemudian ditambah dengan laba bersih tahun berjalan, dan akhirnya dikurangi oleh pembagian dividen kepada pemegang saham.